Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan dan video kali ini kita ingin berbagi pengalaman mengenai pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Dan jadi di dalam video ini kita hanya sekedar ingin berbagi ya, ingin sharing mengenai kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi bagi teman-teman yang saat ini masih menunggu antrian untuk dipanggil untuk tahapan PPG berikutnya ya, bisa di kategori 1, di tahap berikutnya bisa tahap 2, tahap 3, ataupun yang TMT 2016 ya. Tidak salahnya untuk melihat-lihat mengenai pembelajaran PPG tahun 2022 ini. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa pembelajaran PPG ataupun alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022 nantinya setelah sudah ditetapkan sebagai mahasiswa ya, ataupun intinya sudah menjadi mahasiswa PPG, nanti kawan-kawan akan menghadapi namanya orientasi mahasiswa baru ya. Kemudian di orientasi ini teman-teman nantinya akan diberikan sebuah pembelajaran ataupun sebuah pembekalan ya terlebih dahulu sebelum melaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan. Kemudian setelah masa orientasi itu 1 hari nanti akan di tahapan berikutnya yaitu belajar mandiri. Nah, di dalam belajar mandiri ini tentunya di akun SIM PKB kawan-kawan ya nanti ada muncul materi pembelajaran mandiri. Nah, di dalam materi pembelajaran mandiri ini ada tersedia 10 modul yang harus kita download ya ataupun kita unduh. Ada materi pedagogik dan juga materi profesional ya. Untuk profesionalnya ada 6 modul, untuk pedagogiknya ada 4 modul. Jadi keseluruhan di dalam materi pembelajaran ini ada 10 modul. Nah, yang nantinya teman-teman semua untuk modul profesional ini nanti di resume ya sebagai tugas belajar mandiri yang nanti akan dikirim di kelas ataupun di kelas LMS-nya. Dan juga untuk kelas LMS nanti juga teman-teman di akun SIM PKB pasti ada ya kelas Learning Management System. Nah, di dalam kelas Learning Management System ini, teman-teman nanti bisa berbagi seperti diskusi ya, ataupun mengirim tugas ya, baik itu tugas LK 0.1, LK 1.1, LK 1.2 dan seterusnya. Nah, di dalam tahapan PPG ini kita kembali ke sini setelah belajar mandiri, maka kawan-kawan akan menghadapi namanya pembelajaran PPG dalam jabatan. Nah, kita berikan gambaran ya untuk pembelajaran PPG dalam jabatan ini semuanya daring ya teman-teman ya, tidak ada istilahnya tidak ada yang offline ya, semuanya daring. Nah, untuk pembelajaran PPG dalam jabatan ini ada 9 langkah pembelajaran ya. Di sini bisa kawan-kawan lihat di alur pelaksanaannya ada langkah 1, langkah 2 sampai langkah ke-9. Nah, jadi saya ini sudah berada pada tahapan langkah yang ketiga ya untuk 2 minggu ini ya teman-teman ya. Jadi ini yang bisa kita bagikan sementara ya. Nanti kita lanjut ke tahapan berikutnya. Nah, di tahapan 3 hari awal pembelajaran kita melakukan identifikasi masalah. Nah, untuk melakukan identifikasi masalah ini teman-teman nanti di LMS-nya akan diberikan LK 1.1 ya di identifikasi masalah. Nah, bisa kawan-kawan semua nanti di-download bahan pembelajarannya. Nah, untuk di LK 1.1 ini kita bisa berikan contohnya ya. Nah, nanti kawan-kawan semua melakukan yang namanya identifikasi masalah-masalah yang ada di sekolah masing-masing ya. Nah, untuk identifikasi masalah ini ada 6 jenis permasalahan yang harus kita identifikasi seperti pedagogik ya, kemudian
mengenai kesulitan belajar siswa ya, kemudian membangun relasi hubungan dengan siswa dan juga orang tua, pemahaman pemanfaatan model pembelajaran, dan juga terkait dengan materi terkait literasi numerasi dan juga pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Nanti di semua jenis permasalahan ini kita identifikasi yang ada di sekolah kita masing-masing ya. Misal ya, di pedagogik ya, misalnya rendahnya hasil belajar siswa ya, kemudian kurangnya minat siswa terhadap materi pelajaran dan lain-lain dan sebagainya. Kemudian masalah-masalah ini kita identifikasi ya, kemudian kita analisis identifikasi permasalahan ini. Ini untuk tugas LK 1.1 ya kawan-kawan ya, di identifikasi masalah ini selama 3 hari ya, daring semuanya ya. Kemudian ke 3 hari berikutnya kita melakukan yang namanya ke tahapan langkah kedua, yaitu eksplorasi penyebab masalah. Nah, di eksplorasi penyebab masalah ini tentunya di fitur LMS nanti juga ada eksplorasi penyebab masalah. Jadi teman-teman ya, perlu kita beritahukan nantinya untuk tahapan-tahapan ini ada sebagai prasyarat ya. Misalnya kita belum menyelesaikan tahapan yang ini, maka kita tidak bisa membuka tahapan selanjutnya. Jadi intinya semua tahapan ini ada prasyaratnya ya kawan-kawan ya. Kemudian kita ke tahapan eksplorasi penyebab masalah. Di sini juga nanti disediakan bahan ajarnya ataupun bahan pembelajarannya, yang mana di eksplorasi penyebab masalah ini kita diberikan LK 1.2, yang mana tugas kita di LK 1.2 ini kita melakukan eksplorasi penyebab masalah terhadap masalah-masalah yang sudah kita identifikasi di LK 1.1 tadi ya, sesuai dengan keadaan di sekolah kita masing-masing. Nah, jadi kita di LK 1.2 kita mencari eksplorasi penyebab masalah. Apa sih kira-kira penyebab masalah yang sudah kita identifikasi tadi, berdasarkan literatur dan juga berdasarkan hasil wawancara. Nah, jadi kita mencari literaturnya, apa sih penyebab masalah ataupun faktor apa yang menyebabkan permasalahan-permasalahan yang sudah kita identifikasi tadi berdasarkan penelitian orang lain ya, dan juga berdasarkan wawancara ya. Wawancara nanti kita wawancara sama kepala sekolah, taman guru ataupun taman sejawat, dengan pakar ya, dengan dosen, dengan pengawas, dan juga dengan narasumber lain ya yang mendukung terhadap permasalahan yang ada ataupun yang sudah kita identifikasi ini mengenai tugas 1.2 ataupun eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini 3 hari ya, jadi sudah 6 hari ya kawan-kawan ya. Kemudian di 3 hari berikutnya kita menentukan apa sih penyebab masalah daripada hasil langkah 2 tadi. Kita tentukan akar penyebab masalahnya ya kawan-kawan ya, di tahapan berikutnya. Nanti di tahapan ini nantinya kawan-kawan juga akan diberikan LK ya, LK 1.3 dan juga 1.4 nantinya ya. Nah, di LK 1.3 ini kita bisa berikan ilustrasinya seperti ini ya kawan-kawan ya. Di LK 1.1 tadi kita sudah membuat identifikasi permasalahan. Kemudian di LK 1.2 kita sudah berhasil mengeksplor penyebab masalahnya berdasarkan literatur dan juga hasil daripada wawancara kita ya. Kemudian di LK 1.2 kita fokus kita mengenai mencari penyebab ataupun akar penyebab masalah daripada permasalahan yang kita identifikasi. Jadi fokusnya di akar penyebab masalah ini ya. Kemudian dan juga analisisnya. Nah, di LK 1.3 nanti ada juga temannya yang namanya LK 1.4 mengenai masalah yang terpilih yang akan kita selesaikan ke tahapan berikutnya. Jadi kawan-kawan, sekedar saran, benar-benar untuk memilih permasalahan-permasalahan yang sesuai di sekolahnya ya, keadaan real di sekolah, yang nantinya bisa akan berlanjut ke pembuatan seperti nantinya kita akan menyelesaikan permasalahan tadi ya dengan ke RPP ya, ataupun dengan praktik kita nanti sebagai praktik di lapangan mencari solusi ya terkait permasalahan yang harus kita selesaikan. Jadi saran saya agar benar-benar sesuai dengan keadaan real ya teman-teman ya di sekolahnya. Nah, ini untuk tahapan 2 minggu
pembelajaran ya. Ini ya, ada langkah 1, langkah 2, Nah, begitu ya kira-kira ya teman-teman untuk 2 minggu awal ya untuk tahapan pembelajaran PPG. Nah, untuk bisa juga kita berikan gambaran ya mengenai nah ini jumlah hari pembelajaran ya kawan-kawan ya. Nah, jadi untuk langkah 1, langkah 2, langkah 3 itu ada 12 hari ya. Kemudian 12 hari perkuliahan semuanya daring ya kawan-kawan ya, dan juga daring dan juga ada pembelajaran di LMS ya. Kemudian untuk langkah 4, langkah 5, langkah 6, langkah 7 ini ada 14 hari ya mencari alternatif solusi dan lain sebagainya. Kemudian kita PPL ya, ada 31 hari ya, dan jumlah keseluruhan ada 50 berapa nih? 57 hari pembelajaran PPG. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya mengenai tahapan alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk 2 minggu awal ini ya, yang bisa kita sharing ya mengenai langkah 1, langkah 2, dan langkah 3, dan semua ini ya teman-teman ya adalah daring, tidak ada yang offline-nya ya. Mungkin seperti itu sambil menunggu pemanggilan ya teman-teman, kita ingin berbagi saja bagi kawan-kawan yang yang di tahapan menunggu jadwal pemberangkatan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung di video selanjutnya.